Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak, juga para orang tua yang ikut mendampingi. Berjumpa lagi bersama Gros Muti Sita, Ibu Sita, Bude Sita di Sirah untuk Anak. Tapi teman-teman kalian saat ini Gaza, Yafa, dan Arkan tidak bisa ikut bersama Gros Muti karena mereka sedang sakit flu. Semoga mereka cepat sembuh ya, amin. Dan kalian juga sehat-sehat selalu. Nah, kita lanjutkan nih. Setelah kita sudah mendengarkan cerita tentang perang Badar, sekarang tentang perang Uhud. Ya, judulnya Rasulullah mengenakan pakaian perang. Apa artinya? Kalau Rasul sudah mengenakan pakaian perang, maka tidak boleh mundur lagi. Apapun yang terjadi akan dihadapi karena Allah bersama Rasulullah dan orang-orang beriman. Jadi kaum musyrikin Quraisy yang tidak suka pada Rasulullah dan tidak suka Islam terus berkembang, terus menyebar ke seluruh pelosok, mereka sakit hati sekali dengan kekalahan di perang Badar. Ya, karena Rasulullah dan para sahabat memperoleh kemenangan di perang Badar. Mereka terusir dan tokoh-tokoh utamanya terbunuh, ya, Abu Jahal atau Amr bin Hisham, kemudian Utbah bin Robi'ah, bapaknya Hindun binti Utbah, istri Abu Sofyan radhiyallahu anhu. Kemudian saudaranya Hindun, yakni Walid bin Utbah, ya. Nah, itu terbunuhnya oleh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu dan oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Artinya banyak tokoh-tokoh kaum musyrikin Quraisy yang terbunuh, ya, dan diantaranya tadi mertuanya Abu Sofyan, kakak saudara iparnya Abu Sofyan, atau ya ayahnya Hindun binti Utbah dan saudaranya. Karena Hindun binti Utbah ini adalah istri Abu Sofyan dan mereka sangat keras, ya, sangat kuat permusuhannya kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Nah, mendengar bahwa mereka mendatangkan 3.000 pasukan. Jadi sekarang karena Abu Jahal atau Amr bin Hisham sudah terbunuh pada saat perang Badar, maka yang memimpin pasukan musyrikin Quraisy kali ini adalah Abu Sofyan, ya, dia memimpin dan diikuti oleh banyak perempuan-perempuan yang membawa rebana gitu. Mereka yakin akan menang dan nanti akan menabuh gendang dan menyanyikan kemenangan gitu, ya, lagu kemenangan, karena mereka membawa 3.000 pasukan gitu, berkuda, berunta, dengan banyak perbekalan, ya, dan juga rombongan penggembira yang akan menyanyi dan menari untuk kemenangan mereka. Nah, mendengar pasukan musyrikin Quraisy berjumlah 3.000 dipimpin Abu Sofyan ini mendekati Madinah dan berhenti di Bukit Uhud, maka terjadi perbedaan pandangan, terjadi perbedaan pendapat. Apakah kita menghampiri musuh atau kita bertahan saja? Karena Madinah itu sebenarnya dikelilingi oleh gunung-gunung gitu. Jadi gunung-gunung itu menjadi benteng, ya. Dan ketika mendengar mereka sampai di Bukit Uhud, kalau Rasulullah dan para sahabat bertahan di Madinah, maka gunung-gunung itu sebenarnya akan menjadi benteng perlindungan. Kita tunggu saja mereka, kita bertahan saja. Kalau mereka menyerang dan masuk ke Madinah, baru kita timpuki dengan batu atau dipanah. Tapi para pemuda-pemuda yang bersemangat, yang gagah berani, dan mereka baru saja menang di perang Badar, kenapa harus menunggu? Kenapa harus bertahan? Kita hampiri saja mereka, kita kejar mereka gitu, ya. Artinya mereka ingin justru segera berhadapan gitu dengan musyrikin Quraisy yang berjumlah 3.000. Ya, jangan menunggu gitu. Kita serang saja mereka, kita serbu saja mereka. Jadi sebagian meminta Rasulullah bertahan dan pasukannya bertahan, yang satu lagi yang anak-anak mudanya kita serbu saja gitu, kita serang. Nah, Rasulullah bingung juga karena pendapatnya dua-duanya sama-sama kuat seperti itu dari 1.000 pasukan kaum muslimin itu. Rasulullah merenung sejenak, kemudian masuk ke rumahnya. Ternyata Rasulullah mengenakan pakaian perang. Ya, aku menyarankan kalian bertahan, kita bertahan, tetapi sebagian kalian menginginkan kita menyambut
musuh, ya kita menghampiri musuh. Ya sudah, saya sudah mengenakan pakaian perang, walaupun ditahan-tahan, ya sudah Rasulullah kita bertahan saja gitu sebagian. Aku sudah mengenakan pakaian perang dan aku tidak akan mencopotnya kembali sebelum aku tuntas berperang. Jadi Rasulullah kemudian keluar gitu, berjalan menuju Bukit Uhud, tempatnya pasukan musyrikin Quraisy, ya, tempat pasukan musyrikin Quraisy berada. Nah, ternyata sebagian tidak mau ikut. Jadi dari 1.000 orang itu 300 tidak mau ikut. Jadi tinggal 700. Karena 300 ini yang menginginkan bertahan. Nah, berangkatlah 700 orang ini menuju Bukit Uhud. Mulai terjadi perang tanding satu dengan satu, jagoan yang di sini dengan jagoan yang di sana. Lalu perang pun berkecamuk, ya, mereka saling berhadapan-hadapan dan terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Nah, ada satu budak bernama Wahsy yang diperintahkan seperti ini, kalau kamu bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, kamu akan dimerdekakan. Jadi rupanya dendamnya Hindun binti Utbah ini luar biasa kepada paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib. Kenapa? Karena ya tadi ayahnya terbunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, Utbah bin Robi'ah. Jadi digunakanlah segala cara dan dia terkenal sebagai pelempar lembing gitu, yang sangat jitu, ya. Jadi dia tidak ikut dalam peperangan tapi mengendap-endap, selalu mengambil kesempatan kapan dia bisa melempar, ya, lembing itu ke tubuh paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, Wahsy ini, ya, kemudian terus mengintip-intip, mengendap-endap, mengintai-ngintai, sampai kemudian nanti kondisi kaum muslimin sedang kocar-kacir karena, ya, diserang balik oleh Khalid bin Walid, barulah kemudian Wahsy melemparkan lembingnya kepada paman Nabi Hamzah. Jadi mula-mula peperangan ini berjalan cukup imbang, bahkan kaum muslimin yang sempat unggul lebih dulu. Jadi karena apa? Karena Rasulullah memerintahkan sebagian pemanah itu berada di bukit yang tinggi untuk memanah pasukan musyrikin Quraisy. Jadi peperangan di bawah, tapi ada pasukan pemanah yang standby gitu di atas. Dan dikatakan jangan pernah turun gitu, harus tetap ada di sana. Tetapi ketika melihat kaum musyrikin Quraisy lari tunggang langgang, berlari jauh, oh berarti perangnya sudah selesai nih, kita sudah menang. Nah, maka lupalah mereka pada pesannya Rasulullah, jangan pernah turun dari bukit pemanah itu, bukit Rimah itu. Jadi turun mereka. Walaupun pemimpinnya bilang jangan turun, kalian jangan turun. Karena Rasulullah menyuruh jangan pernah kalian turun. Tapi mereka, Ghanimah gitu. Harta rampasan perang. Mereka juga ingin ikut memungut gitu bersama pasukan yang lain, memunguti harta ghanimah yang ketinggalan, persenjataan dan barang perbekalan dari musyrikin Quraisy itu. Nah, pada saat pasukan musyrikin Quraisy yang dipimpin antara lain oleh Khalid bin Walid melihat bahwa pasukan pemanah itu turun dan ikut memunguti harta, mereka memutar arah dari balik bukit Uhud dan kemudian menyerang balik barisan pemanah dan semua pasukan muslimin yang sedang memunguti harta. Ya, ini godaan dunia, godaan harta dunia, dan mereka diserang oleh Khalid bin Walid dan pasukannya, dan banyak yang terbunuh. Pada saat itu banyak yang tunggang langgang meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah giginya patah. Dan Nabi sempat mengatakan bagaimana satu umat akan berjaya kalau membiarkan nabinya terluka seperti ini. Pada saat itu yang ada di sekitar Nabi hanya sahabat-sahabat utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib. Lalu ada seorang perempuan hebat bernama Ummu Amarah atau Nusaibah binti Ka'ab, sampai dia disebut sebagai perisai Rasulullah. Karena ketika ada orang lari tunggang langgang, jadi sebagian ada yang melihat Mus'ab bin Umair terbunuh. Dan Mus'ab bin Umair itu sangat mirip Rasulullah, sehingga sebagian mengatakan Rasulullah sudah wafat, buat apa kita berperang gitu. Tapi yang lain justru Rasul sudah wafat, buat apa kita hidup tetap berperang. Jadi terbagi dua. Nah, pada saat
banyak yang lari-lari seperti itu, Ummu Umarah meminta pedang orang yang lari. Sini pedangnya. Gitu. Pedangnya diminta oleh Nusaibah binti Ka'ab buat melindungi Rasulullah. Sampai kata Rasulullah, tidak lalu kulihat ke kanan, kulihat ke kiri, kulihat ke depan, kulihat ke belakang, selalu ada Nusaibah di sekitarku melindungi Rasulullah. Walaupun kena tebasan pedang juga Nusaibah. Dan kemudian ketika ada yang Nusaibah berhasil menorehkan pedangnya itu, menebaskan pedangnya ke tubuh musyrikin Quraisy, mereka berlari-lari sambil mengatakan Muhammad telah mati katanya ya. Nah, hal itu didengar oleh Abu Sufyan. Tujuan mereka berperang ingin membalas dendam, ingin agar Nabi Muhammad terbunuh dan ingin agar paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh. Dan Wahsy sudah melemparkan lembingnya ke tubuh Hamzah dan Hamzah bin Abdul Muthalib pun syahid. Yang kemudian Hindun binti Utbah mencoba memakan jantungnya Hamzah bin Abdul Muthalib, tapi terlalu keras lalu dia buang ya. Jadinya mundur, pasukan musyrikin Quraisy mundur, Khalid bin Walid mundur. Kita sudah mencapai tujuan kita, Muhammad terbunuh dan Hamzah terbunuh. Mereka balik seperti itu, perang usai, tapi bisa dikatakan memang kaum muslimin kalah karena yang terbunuh sangat banyak. Tanggung paman Nabi. Rasulullah setelah usai perang dan Nabi terluka, giginya patah, Nabi memeriksa jenazah-jenazah para sahabat dan Nabi sedih sekali ketika melihat pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib terbunuh. Dan para sahabat itu benar-benar sedih dan menyesal karena mereka tidak mentaati Rasulullah ya. Awal Nabi minta bertahan, semua ada banyak yang maksa untuk menghampiri musuh. Dan Rasul sudah berpesan jangan pernah meninggalkan bukit ya. Tapi mereka meninggalkan bukit. Maka kemudian hasilnya adalah sangat menyakitkan. Saat itu kemudian Allah menurunkan Quran ayat ya, Nabi mendapatkan wahyu surat Ali Imran ayat 39. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah sedih, janganlah takut. Sesungguhnya kalian adalah orang yang berderajat tinggi jika kalian beriman. Bahwa segala sesuatu itu memang dipergilirkan di antara manusia. Ya, bahwa kemenangan dan kekalahan itu dipergilirkan di antara manusia. Begitu anak-anak. Jadi perang Uhud ini perang yang sebenarnya sangat berat ya dan sangat membuat sedih Rasulullah, tapi itu bagian dari perjuangan yang harus dijalani. Dan Allah menegaskan wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas, dan demikianlah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia. Ada hari-hari kemenangan dan hari-hari kekalahan, bahwa semuanya memang harus berikhtiar. Tapi kalau kemudian ada cobaan yang dialami, dan bagaimana Rasulullah dan para sahabat harus terus melanjutkan perjuangan, harus terus melanjutkan membela Islam dan menyebarkan ajaran Islam. Insya Allah ya, berat, tetapi itulah perjuangan jihad Rasulullah dan para sahabat. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran yang berharga dari peristiwa ini untuk selalu mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian anak-anak saleh dan salihah. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya, sirah berikutnya. Assalamualaikum.